Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Nur Fatmawati dengan nomor induk mahasiswa 18000242000 dari kelas Islam Interdisipliner kelas C. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai jurnal yang ditulis oleh Syamsuddin Arif yang berjudul Transmigrasi Ilmu dari Islam ke Eropa. Nah, di sini pada slide yang pertama, kita ketahui ada beberapa tokoh yang sangat terkenal. Yang pertama yaitu Robert Boyle, Isaac Newton, dan Charles Darwin. Mereka adalah saintis-saintis asal England yang namanya cukup akrab di telinga kita. Dalam sepucuk surat yang dituliskan oleh Robert Hooke, sahabat karib Newton sempat menyadari bahwa "If I have seen farther, it is by standing on the shoulder of giant." Jika aku dapat melihat lebih jauh, maka hal itu lantaran aku berdiri di atas pundak para raksasa. Nah, pernyataan ini patut mengingatkan kita bahwa saintis tidak muncul tiba-tiba dari langit biru. Para saintis belajar dari apa yang diwariskan oleh para pendahulunya. Mereka mewarisi para ilmuwan terdahulu. Nah, transmigrasi ilmu dari Islam ke Eropa dari masa Alexandria ke Baghdad sudah menjadi pengetahuan umum bahwa warisan intelektual Yunani kuno dalam pelbagai cabang ilmu telah dipelihara dan dikembangkan oleh orang-orang Islam. Seiring dengan sukses mereka menyebarkan Islam ke seluruh Jazirah Arabia, Afrika Utara, Syria, Palestina, Mesopotamia, Persia, Transoksiana, Semenanjung Iberia, dan terakhir di India, kaum muslim terdorong mempelajari dan memahami tradisi intelektual negeri-negeri yang ditaklukkannya. Mulailah diterjemahkan beberapa karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani dan Suryani ke dalam bahasa Arab pada zaman pemerintah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria. Akselerasi terjadi setelah tahun 750 Masehi menyusul berdirinya Daulat Abbasiyah di Baghdad. Seperti dinasti sebelumnya, penguasa Abbasiyah banyak merekrut kaum terpelajar setempat sebagai pegawai dan staf ahli. Sebutlah misalnya ada beberapa tokoh yakni Ibnu Al-Muqaffa dan Yahya Ibnu Kailid dan Ibnu Barmak, cendekiawan dan politis keturunan Persia yang diangkat jadi menteri pada masa itu. Lalu pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun digaraplah proyek penerjemahan, riset, dan pengembangan secara masif. Nah, kemudian pada periode dari Arab ke Latin, proses yang sama terjadi di Eropa pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi. Karya-karya ilmuwan muslim dalam berbagai bidang telah diterjemahkan secara masif ke dalam bahasa Latin, yang hingga abad ke-18 merupakan lingua franca sekaligus bahasa agama dan ilmu pengetahuan. Bermula dari Perang Salib yang berlangsung antara 1096 hingga 1192 Masehi dan Reconquista yang terjadi antara tahun 790 hingga 1300 Masehi. Hubungan diplomatik dan konflik militer ini dibarengi dengan kontak intelektual dan kultural antara orang Eropa yang waktu itu masih terbelakang dan biadab dengan orang-orang Islam yang hidup makmur, terpelajar, dan cemerlang di segala bidang ilmu pengetahuan. Tak heran jika kemudian orang-orang Eropa merasa perlu mempelajari buku-buku ilmiah
yang ditulis oleh orang Islam. Seperti kata Edward Grant, mereka tidak punya pilihan lain kecuali menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa yang mereka pahami, yaitu Latin. Sebab kalau tidak, niscaya mereka bakal terus-menerus berada di dalam jurang kebodohan. Kasus cukup menarik bisa kita lihat pada Adelard Bard yang kini dijuluki ilmuwan pertama Inggris, jauh sebelum Boyle dan Newton. Adelard lahir dan dibesarkan pada zaman di mana kaum bangsawan Inggris memperoleh pendidikan dan pengajaran dari guru-guru privat alias tutor, kalau bukan dari sekolah-sekolah yang berafiliasi ke gereja setempat. Itu pun paling tinggi hanya sampai tingkat menengah. Adapun tingkat yang lebih tinggi, maka mereka harus merantau ke Paris, Roma, Toledo, atau bahkan Timur Tengah, tak terkecuali Adelard. Dikisahkan bahwa ia membawa serta murid-muridnya untuk melanjutkan pelajaran mereka di Lyon, sebuah kota kecil di timur laut Paris yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi waktu itu. Ia sendiri kemudian pergi mengembara sampai ke Antioch, Tarsus, dan Sisili yang hingga tahun 1072 masih termasuk wilayah Islam, dalam rangka menimba ilmu orang-orang Arab. Ketika 7 tahun kemudian, Adelard pulang ke England dan bertemu lagi dengan mantan muridnya tamatan dari Lyon. Ia menyimpulkan, dibandingkan dengan ilmu orang Arab, maka ilmu orang Perancis itu ketinggalan jauh, beku, dan menjadikan otak tumpul. Dan ternyata Adelard bukan satu-satunya orang yang menilai kaum muslim saat itu lebih maju dan lebih tinggi peradabannya. Peter Abelard, teolog masyhur yang hidup sezaman dengannya, pun berkesimpulan yang sama. Baginya, Islam itu identik dengan rasionalitas dan toleransi. Maka ketika ditekan lantaran kasus hubungan gelapnya dengan putri seorang petinggi gereja, ia pun sempat mengancam akan pindah agama atau kabur ke negeri orang Islam yang dikenal berpikir terbuka dan toleran. Nah, dari beberapa yang disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa memang tak bisa dipungkiri faktanya terjadinya pertukaran, peminjaman, dan saling mempengaruhi ketika dua bahasa masyarakat atau peradaban berhubungan satu sama lain. Tidak ada peradaban yang berdiri sendiri ataupun menjiplak 100% peradaban lain. Sejatinya, setiap peradaban memiliki ciri-ciri khas, elemen-elemen unik yang mungkin tidak terdapat ataupun tidak berkembang dalam peradaban lain. Tetapi bisa dipastikan juga terdapat unsur-unsur yang dipetik, diambil, atau ditiru dari peradaban ilmu yang telah ada sebelumnya dan di sekitarnya. Inilah yang dinamakan dengan teori interdependence, bukan total dependence dan bukan pula absolute interdependence. Sebagaimana orang-orang Yunani kuno berhutang budi kepada orang Mesir dan Babilonia, begitu juga orang-orang barat Eropa berhutang budi kepada orang Islam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam saya menyampaikan presentasi ini. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai presentasi yang saya sampaikan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, jika sudah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.